Itu kisah pertama Umar bin Khattab. Kisah kedua, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, yang bisa ngebooster iman kita ke Allah tuh kisah ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Asom. Kalau pernah dengar, beliau disebut Al-Asom itu karena emang beliau orang yang sangat terjaga. Ibrahim Al-Asom ini ulama miskin, pengen haji. Setiap ada orang yang berangkat haji, beliau kayak ngucapin selamat gitu, terus melepaskan. Pas pelepasan jamaah haji, beliau selalu baper, nangis sendiri di pojok rumah. Dilihat sama putrinya, duh, kayaknya ayah pengen banget haji nih, tapi nggak cukup nafkah. Anaknya yang putri yang paling sulung nanya, "Pah, kenapa sih papa nggak haji aja?" Kata Ibrahim Al-Asom, "Nak, kalau ayah haji, terus yang nafkahin kalian siapa? Yang nafkahin kalian siapa? Haji mungkin murah, tapi nafkahnya siapa? Sementara istrinya, keluarganya nggak ada yang nafkahin selain suaminya ini, orang tua." Akhirnya anaknya bilang, "Allah yang menafkahi kami. Berangkatlah wahai ayah, serahkan kami kepada yang lebih baik daripada ayah, yaitu Allah." Terus anaknya nanya, ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki?" Ini anak luar biasa nih. Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ayahnya bilang, pemakan rezeki sama seperti kamu dan yang lain. "Ya kalau gitu serahkan kami kepada pemberi rezeki." "Berangkat wahai ayah." Beneran. "Ibu gimana?" "Udah ibu biar aku aja yang ngobrol sama ibu mah. Biarin ayah berangkat haji, nanti biar Allah yang jaga kita." Setelah dibujuk akhirnya setuju. Berangkat nih Ibrahim Al-Asom. Berangkat. Di tengah jalan berdoa, "Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepada Engkau. Engkau sebaik-baik yang menjaga, yang memelihara. Saya aja Engkau pelihara, apalagi keluarga saya." Akhirnya berangkat. Hari pertama nafkah yang disiapin sama ayah mereka masih cukup. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai kurang nih. Udah nggak cukup makanannya. Rotinya habis. Cuma ada air putih doang. Korma udah habis. Mulailah ibunya mengeluh. Ngeluh kepada anak yang perempuan, "Nih gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu akhirnya ayah berangkat. Terus kita gimana? Nasib kita gimana?" Dan seterusnya ngeluh. Anaknya nanya lagi kepada ibunya, "Mah, ayah kita itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Kata mahnya, "Ya, pemakan rezeki sama dengan kita, tapi kan tetap harus ikhtiar." "Ya udah, kalau gitu pemakan rezeki telah pergi, sedangkan pemberi rezeki terus menjaga kita." Allah kan gak pergi, yang pergi itu yang makan rezeki. Allah gak pergi. Jadi tenang aja mah, sabar sedikit. Karena kalau Allah mau ngasih kejutan, Allah biasanya suka ngasih ujian dulu. Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah ngelihat kita tuh pantas gak sih dapat kejutan dari Allah. Ini penting nih ya. Kalau Allah pengen ngasih kita surprise, Allah biasanya nguji dikit. Kenapa diuji? Karena Allah pengen lihat kita tuh pantas gak sih dapat surprise yang luar biasa dari Allah. Kalau kita bersabar, Allah kasih tuh kejutan yang luar biasa. Sabar mah, sabar. Gak lama kemudian lewatlah satu rombongan dari raja, rombongan pangerannya lewat berburu kehabisan air. Akhirnya ada satu pengawal datang ke rumah Ibrahim Al-Asom, ketuk pintu minta tolong diberikan air. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya rombongan pangeran, kita kekurangan air, boleh minta air dari sumur kalian?" Kata istrinya, "Boleh, silakan ambil aja sesukanya." Air berlimpah, akhirnya ngambil, dibawa ke pangeran. Sampai di rombongan pangeran ini mereka minum, airnya manis. Nggak seperti air sumur yang lain, kayak dikasih gula gitu, manis banget airnya. "Ini air kok manis?" Akhirnya pangerannya heran, "Nih kamu dapat dari sumur mana sih kok airnya kok rasanya manis dan segar gitu?" Kayak apa?